Ya, kita mulai ya. Ya, Selamat siang Bu Maya. selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Maya? Sedikit pusing, Pak. Sedikit Tuh. pusing. Mm-mm. Nah, kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini ya Bu Maya? Kok wajahnya kok sedikit gimana gitu? Ya, gini loh, Pak. Saya tuh pusing sama murid-murid saya. Eh, Mereka itu kalau di kelas itu muter aja ya. Jadi dia tidak merasa untuk duduk, dia jalan sana jalan sini kalau untuk bukan untuk diskusi ya, tetapi dia untuk mengganggu temannya, muter sana muter sini. Nah, terus Pak, apa namanya, selain itu tuh yang paling membuat pusing itu apa namanya, nggak bisa baca. Saya tuh dianya nggak bisa baca, terus akhirnya jadi terhambat pembelajaran. Nah, ini gimana ya Pak? Solusinya bagaimana ya Pak ya? Seperti itu ya. Berarti anak-anaknya itu aktif ya Bu, dalam arti selalu muter yang pertama. Yang kedua, membacanya belum bisa lancar. Seperti itu Ibu. Belum, belum, sama Oh, sekali. apa Gimana ya? ya? Kira-kira apa yang ingin Bu Maya dapatkan pada saat pertemuan kita kali ini, Bu? Ya paling tidak ya, gimana ya Bapak, mungkin ada saran atau membuat saya bagaimana gitu, karena atau pemikiran saya ini kan sedang buntu ya Pak, entah bagaimana mungkin Bapak bisa membuat saya untuk bisa berpikir lebih jernih sehingga saya bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran ke sana kemari dan juga anak itu belum lancar membaca. Nah, untuk ukuran keberhasilan anak tersebut agar bisa membaca, terus anak itu seperti apa Bu untuk siswa itu? Ukuran keberhasilannya itu apa? Ya kalau saya sih ya, maunya ya mereka bisa membaca. Jadi mereka bisa lancar membacanya, bukan hanya membaca saja lancar, tetapi juga menulisnya lancar, karena itu kan bekal masa depan mereka. Jadi dasar dari awal mereka mulai mengenal baik itu diri sendiri maupun dunia lain dari membaca. Nah kalau membacanya aja nggak bisa, masih dia sebut hurufnya, masih ada yang hurufnya aja nggak tahu, gimana? Tujuan saya itu sih Oh, berarti ukuran keberhasilannya. ukuran keberhasilannya. Baik. Jadi Ibu sudah menyampaikan ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk murid-murid Ibu. Nah, Iya. sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang agar anak-anak Ibu itu dapat berubah? Kesempatannya apa menurut Ibu sekarang saat ini? Kesempatan saya ya paling tidak, saya berusaha untuk berpikir supaya mereka ini lebih maju gitu. Bukan hanya tak berhenti di sini aja, yang penting saya sekolah. Ya, kesempatannya saya ada kesempatan dalam setiap kali pembelajaran, setiap hari pasti ada. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan kesepakatan yang dimiliki saat ini. Nah, dari 1 sampai 10 skala yang sudah ada, posisi Ibu saat ini kira-kira menurut Ibu ada di posisi berapa? Posisi 5, Kenapa kok Ibu bisa menyampaikan? tengah-tengah. Kenapa kok Ya, Ibu bisa menyampaikan di situ? ya gimana ya? Kalau anak, dari sisi anak kan memang tidak semuanya tidak bisa baca. Ya, Tapi 50%, tidak sampai 50% itu mereka bisa membaca lancar. Menulis juga lumayan lancar. Dan beberapa kata, beberapa akhiran. Tapi yang lain, yang 50 lagi itu, ya itu sama sekali tidak bisa. Ya baru tahu huruf saja, tetapi menggabungkannya belum bisa. Itu Pak. seperti itu. Nah, untuk saat ini kekuatan apa yang Ibu miliki untuk merubah anak-anak tersebut menjadi lebih baik lagi, Bu? Hmm,
Ya pasti dengan segala kompetensi yang saya miliki harus bisa mencapai tujuan saya agar anak-anak bisa membaca. Gitu Pak. Itu kekuatannya. Terus kira-kira peluang atau kemungkinan lainnya Bu agar Ya, anak-anak menjadi lebih baik lagi? ya pasti ada satu usaha ya, usaha-usaha Kira-kira terhadap orang tua, terutama orang tua ya, karena jam belajar anak-anak di sini itu kan hanya sebentar dan lebih banyak jam belajar dengan keluarga. Ini otomatis harus ada kerjasama dengan orang tua gitu. Kerjasama dengan orang tua yang sehingga mereka bisa membantu saya untuk mencapai tujuan yang saya mau capai. Memberitahu mereka, mengatakan kepada mereka bahwa ada kendala seperti ini dengan anak mereka sendiri, dan saya minta tolong kerjasama sehingga antara guru, kalau guru memberi seperti ini di sekolah, di rumah pun sudah bisa didukung dengan mereka mendampingi belajar anak-anaknya. Itu tujuan saya Pak, peluang ya mau saya ambil. ya, peluang tadi sudah disampaikan Ibu. Setiap kita melakukan sesuatu, pasti kan ada hambatan dan gangguan ya Bu. Kira-kira dari usaha yang Ibu lakukan, hambatan atau gangguan yang muncul itu apa ya Bu nantinya? Hambatannya begini, ada orang tua yang masa bodoh dengan anaknya. Jadi kalau anak saya begini, yang penting saya bekerja, saya beri makan, kamu saya sediakan, tapi untuk belajar, yes kamu yang belajar. Pasrah 100% dengan gurunya. Nah ini kan sudah jadi masalah. Pasrah, yang penting saya ngadrop anak ke sekolah, pulang saya jemput. Untuk PR ya kamu harus tahu sendiri ada PR-nya. Jadi hambatannya itu adalah orang tua yang seperti ini. Pendapatan yang kedua, anak itu sendiri yang terimbas mereka menjadi anak yang masa bodoh. Jadi, tidak mau ya gini aja aku ya tidak ada mau ada termotivasi untuk belajar, untuk membaca, untuk berlatih itu terutama tidak ada. Jadi itu hambatannya. Nah, tadi berarti ada dua hambatan ya Bu, dari sisi orang tua dan sisi anak. Nah, kira-kira apa ya solusi yang Ibu buat untuk menghadapi dua hambatan tersebut? Yang pertama dari sisi orang tua, terus yang sisi anak. Kira-kira yang akan Ibu lakukan apa untuk menghadapi hambatan tersebut? Ya pasti kalau dari sisi orang tua saya kan panggil orang tuanya, saya panggil untuk ya saya beri motivasi tentunya ya, karena ini juga untuk kepentingan anak mereka masa depannya, saya tentu harus memberi motivasi. Kalau motivasinya untuk anaknya begini, dia juga sebagai seorang orang tua juga punya tanggung jawab. Jadi memunculkan rasa tanggung jawab mereka terhadap anak-anak yang mereka cintai, yang untuk orang tua. Lalu yang kedua, untuk anak-anak sama tujuannya menimbulkan motivasi untuk mereka mau belajar, mau menjadi bisa. Itu sih, gitu Pak. Itu berarti dari orang tua tadi komunikasi ya Bu, dengan orang tua dan untuk anaknya tadi sudah disampaikan. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan solusi bagi anak dan orang tua. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya untuk dapat mewujudkan solusi tersebut Bu? Rencananya otomatis izin kepala sekolah terlebih dahulu ya, untuk kita memanggil orang tua, mau minta dukungan bahwa tujuan saya seperti ada masalah seperti ini, kemudian saya ada rencana seperti ini yang mau saya lakukan, supaya pihak kepala sekolah juga mendukung kerja para gurunya, begitu Pak. Nah, kalau anak-anak secara langsung ya. Nah, kira-kira tadi kan Ibu sudah mengadakan untuk komunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua dan anak-anak. Kira-kira aksi nyatanya akan dilaksanakan kapan Bu? Dalam arti minggu depan kah atau lusa kah atau bagaimana Bu rencana yang akan dilakukan?
Kami merencanakannya karena harus memanggil orang tua di hari Sabtu mereka libur atau hari Jumat. Jadi ini masih hari Rabu, hari Selasa. Nanti di hari Jumat akan ada rencana paling cepat Jumat itu untuk melaksanakan memanggil orang tua. Dan untuk kepala sekolah secara otomatis karena beliau sibuk ya baru besok saya akan mulai maju ke kepala sekolah dan meminta ACC-nya sehingga Jumat bisa saya Kamis itu juga bisa meng-share undangan dan Jumat bisa bertemu dengan Pak. Gitu ya. Itu tadi rencananya untuk ke orang tua ya Bu. Nah kira-kira Ya. untuk siswanya, untuk kegiatan pembelajarannya itu mau dilaksanakan kapan Bu? Untuk memperbaiki apa yang telah katakanlah mereka lakukan kemarin untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya, secara otomatis saya melakukan diferensiasi untuk mereka karena asesmen awal sudah dilakukan, mereka didudukkan sesuai dengan kelompok mereka karena konsentrasi di kelas kecil adalah belajar membaca, menulis, maka itu terus yang kami gelintir walaupun dengan berbagai cara. Maka saya lakukan dengan diferensiasi, baik itu berupa gambar, diferensi produk, dan juga diferensiasi proses. Nah, di dalamnya ada perbedaan memang. Yang satu mulai belajar membaca, tapi secara konten sama. Itu saya rencananya seperti itu, kemudian aksi nyatanya akan saya lakukan seperti itu sehingga mereka yang sudah bisa tidak ketinggalan, tetapi mereka jauh bisa lebih lagi, yang belum bisa tetap mendapat kesempatan untuk mereka belajar. Gitu Pak. Jadi tadi ada dua ya Bu masalah yang muncul, yang satu dari sisi orang tua, yang satu sisi anak. Nah kira-kira dari kedua itu adakah prioritas khusus yang akan Ibu pilih untuk melaksanakan mana yang diprioritaskan dari awal? Kalau prioritas khusus saya pikir pertama kali siswa, tapi juga tidak saya 100% prioritas khusus tidak, dua-duanya merupakan prioritas karena anak ini penting karena setiap hari saya bertemu dengan anak dan dukungan orang tua juga sangat penting. Dan saya tidak mau asal orang tua hanya menyekolahkan anaknya, istilahnya ngantar dan jemput. Itu saja tanpa mereka tahu perkembangan anaknya sendiri. Maka dua-duanya buat saya penting dan harus segera dilaksanakan. Ya. Gitu Pak. Ya, tadi kan menurut Bu Maya menyampaikan dua-duanya penting. Jadi kan Ya. berarti kan Bu Maya harus menentukan strategi khusus. Kira-kira strategi apa yang pas digunakan agar dua prioritas tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan. Ya, pendekatan orang tua itu sangat penting. Jadi tatkala kita berbicara kepada orang tua pun kita juga harus melihat posisi dan juga kondisi orang tua. Jadi dan tutur kata kita pun juga harus ditata karena tidak semua orang tua bisa memahami apa yang kita sampaikan. Pemahaman mereka berbeda-beda. Nah ini yang harus kita atur supaya orang tua tidak sakit hati, gitu ya. Ada anak yang mungkin ketahuan bahwa anak itu ABK, tapi kita harus bicara yang istilahnya ya jaga kata, jaga bahasa, gitu Kak. Itu. Berarti strateginya seperti itu. Nah, Ya, dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi dengan strategi tadi, kira-kira bagaimana jangka waktu yang dibutuhkan? Dalam arti pada saat nanti melaksanakan asesmen yang pertama atau pelaksanaan untuk anak yang pertama, apakah tindak lanjutnya ada atau bagaimana Bu? Bisa disampaikan. saya punya batas waktu sampai maksimal 1 semester ini. Jadi tidak bisa karena anak yang tidak bisa itu 50%, maka saya harus mengambil waktu tidak bisa tergesa-gesa. Karena waktu bertemu dengan anak juga hanya 2 jam. 3 jam itu sudah termasuk istirahat dan juga mengelola kelas itu berbeda. Maka karena waktu hanya 2 jam, ya itu tadi saya berikan batasan waktu nanti sampai dengan akhir semester ini sudah lancar membaca. Baik.
tadi Bu Maya sudah menyampaikan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan terkait bersama orang tua dan siswa. Nah, apa ukuran keberhasilan yang Bu Maya tentukan dalam hal melakukan kedua hal tersebut tadi? Lancar membaca, Mak. Anak-anak lancar membaca. Di akhir semester nanti ada tes yang secara khusus saya sendiri akan mengambil tesnya agar anak-anak itu ada penentuannya. Dia dalam grade ini sudah bisa belum? Paling tidak buku 2 yang saya berikan itu sudah bisa lancar membaca dan juga menulisnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi pada saat melaksanakan perbaikan ke siswa dan komunikasi ke orang tua, menurut Ibu ada tidak gangguan pada saat pelaksanaan tersebut? Pasti ada. Namanya anak kan tidak langsung seperti membalik tangan saat itu langsung langsung bisa langsung termotivasi, tidak. Jadi ini setahap demi setahap kita memberi motivasi, menyadarkan siswa, demikian juga orang tua. Jadi ada kontinuitas dari apa yang kita berikan pada awal. Ya. Gitu, Pak. Baik. Nah, menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu siapkan tadi dapat berjalan dengan lancar dan menemukan hasil yang baik? Ya harus secara terus menerus ya, continue. Jadi untuk memunculkan motivasi siswa dan orang tua itu tidak hanya sekali saja saya beri, tetapi terus menerus. Itu satu komitmen yang diperlukan karena tidak mungkin biasanya kan memberikan sekedar saya beri, tapi ini tidak, harus ada continue terus menerus sehingga komitmen itu harus tetap terjaga, tetap semangat. Nah, menurut Ibu siapa saja ya Bu yang kira-kira bisa berperan dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Izin kepala sekolah, dasar dari lembaga, izin kepala sekolah, beliau memberi izin, itu sangat membantu, dan juga rekan-rekan sejawat, dan juga orang tua sendiri yang membantu saya serta murid-murid yang melakukannya, gitu Pak. Nah, baik, tadi Bu Maya sudah menyampaikan bahwa hari ini wajahnya sedang murung karena ada suatu problema yang dihadapi dengan murid, antara lain terkait dengan anak yang masih aktif dalam pembelajaran, lari ke sana kemari, dan belum bisa membaca dengan lancar. Nah, tadi Bu Maya sudah juga menyampaikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, minggu depan harapannya kita bisa berkomunikasi lagi, Bu Maya bisa menyampaikan lagi tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, besok kita komunikasikan lagi kira-kira langkah tersebut bagaimana hasilnya kepada siswa, kepada orang tua. Nah, nanti saya diberitahu ya Bu Maya ya, hasilnya seperti apa. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita dapat berbincang-bincang lagi agar mendapatkan umpan balik yang baik. Bu Maya bisa disampaikan menurut Bu Maya tadi langkah apa yang akan Bu Maya terapkan besok? Langkah yang saya terapkan besok secara otomatis tadi sudah saya sampaikan bahwa saya kan bertemu kepala sekolah dulu untuk mendapatkan izin sebelum saya melangkah kepada orang tua. Itu dulu pertama kali. Kemudian kalau terhadap siswa ya saya setiap hari di pembelajaran di kelas ya sudah mulai sedikit yang satu saya konten tetap, tapi dari kata-kata itu saya ambil untuk mereka tulis dan sebagainya itu. Ya. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Maya. Semoga percakapan kita hari ini mendapat manfaat yang lebih baik untuk kita berdua. Sampai bertemu lagi di lain hari, di lain waktu. Kita bisa berkomunikasi lagi dengan percakapan yang lebih bermakna lagi. Sekian dari saya, terima kasih Bu Maya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang Pak, terima kasih bantuannya. Sama-sama Bu Maya. Oke. Betul Pak. 18 menit Bu. 8 menit. Alah, kakean. Ini gantian saya ini. Dapatnya berapa ini nanti? 8 menit ini. Sebentar.
Oke, bentar ya. Ini tadi Bu Evi bilangnya kembali ke 35, 1335. Kita nunggu. Hah? Nge-lag Pak, sebentar kok nge-lag. Oke. Nge-lag ya Pak. Yuk lanjut ya. Nge-lag. Siap. Ya. Selamat siang Pak Susilo Adi. Gimana kabarnya? Selamat siang Bu. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu. Oh baik ya. Tapi kok itu kelihatan wajahnya itu ada kerut-kerutnya di sini, kenapa Pak? Kayak orang mikir. Itu Bu sedikit pusing Bu dengan keterkaitan pembelajaran dengan anak. Ini kan ajaran baru. Anak-anak itu pada gojek, tidak mau fokus dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi saya itu bingung, saya harus bagaimana Bu. Kira-kira Bu Mai ada solusinya enggak Bu? Oh, berarti ini ceritanya nih mau kita mau pertemuan kita kali ini tuh mau bicara tentang masalah jenengan gitu ya? Iya Bu, bingung Bu, pusing Bu, gimana harus menghadapi ini Bu. Banyak tugas juga dari kepala sekolah, sedang murid saya seperti itu. Jadi kita mau bekerja itu masih belum bisa 100% Bu. Kira-kira apa Bu solusinya Bu? Iya, gini Pak, buat saya kalau boleh tahu ya, itu kejadiannya, peristiwanya tuh bagaimana sih Pak? Tuh Bu, jadi pada saat saya mengajar, itu anak-anak itu tidak fokus pada saat saya menjelaskan. Mereka itu asik main sendiri, asik ngobrol sendiri dengan teman. Ada yang megang pensil, ada yang menggambar di buku tulisnya, seperti itu Bu. Jadi saya menjelaskan itu seolah-olah tidak ada yang mendengarkan Bu, karena asik sendiri mereka dengan kegiatan mereka masing-masing Bu. Jadi pusing saya. Iya, itu yang terjadi ya Pak ya, mereka asik sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak, kesempatan apa sih yang Bapak miliki saat terjadi seperti itu? Ya, sebenarnya saya juga bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik sih Bu, dalam arti saya juga mempersiapkan media pembelajaran juga agar anak-anak lebih tertarik juga Bu dalam pembelajaran. Tapi ya itu tadi Bu, saya juga banyak kegiatan, jadi kadang waktunya tidak sampai Bu untuk membuat itu semua. Kira-kira gimana? Jadi karena terlalu banyak kegiatan juga sehingga kondisi kelas Bapak seperti itu ya, Iya Bu, memberikan materi juga tidak maksimal ya, iya Bu. kayaknya ya. Nah, kalau menurut Bapak, dari apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak sampaikan tadi, untuk menilai posisi Bapak saat ini dengan ketercapaian saat ini Bapak lakukan, itu di skala berapa? Menilai diri sendiri. Kalau saya menilai diri sendiri itu masih 5 Bu, belum bisa lebih dari itu Bu. Oh, gitu ya. Mengapa ya Pak? Karena Kok Bapak bisa mengatakan seperti itu? kalau di siswanya itu anak-anak masih belum bisa fokus Bu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mereka asik sendiri dengan kegiatannya, tidak mau mendengarkan. Terus kalau dari saya sendiri karena banyak tugasnya, jadi waktu istirahatnya juga berkurang, mau melakukan yang mana duluan juga bingung karena bertumpuk-tumpuk Bu kegiatannya, seperti itu Bu. Iya. Lalu begini Pak, jenengan pasti punya satu tujuan. Jenengan masih punya satu tujuan dalam menghadapi masalah yang jenengan hadapi. Tujuannya apa kira-kira? Ya, harapan saya itu dari keduanya tadi bisa berjalan dengan lancar Bu, dalam hal pembelajaran. Anak-anak saya juga bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran, tidak bermain sendiri, dan satu sisi juga tugas saya bisa berjalan dalam arti saya mendapat tugas dari kepala sekolah juga lancar, tanpa ada tekanan, tanpa ada dorongan, seperti itu Bu. Jadi dua-duanya bisa beriringan bersama, bisa berjalan bersamaan Bu. Itu harapan saya, tujuan saya seperti itu Bu.
Ya. Lalu kira-kira apakah ada peluang yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi yang masalah yang jenengan hadapi? Ya sebenarnya untuk peluangnya untuk siswanya mungkin tadi Bu, saya mempersiapkan untuk pembelajaran saya bisa lebih interaktif, bisa lebih menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang ada, terus menggunakan alat peraga yang ada. Harapannya seperti itu dan juga saya bisa memberikan ice breaking pada saat pembelajaran. Harapannya pada saat anak-anak bosan itu mereka bisa fokus, Bu. Itu yang pertama. Kalau yang dari sisi ke tugas saya, mungkin saya juga harus lebih menambah waktu ekstra Bu dalam arti fokus untuk mengerjakan pembelajaran dalam arti perangkatnya di saat seperti apa dan untuk mengerjakan tugas dari kepala sekolah itu waktunya dan kapan. Jadi biar tidak bertabrakan Bu. Mungkin itu peluang saya Bu yang bisa saya miliki Bu. Adakah hambatan yang Bapak kira-kira hambatan apa yang jenengan akan hadapi kalau jenengan uh, untuk mencapai tujuan yang jenengan katakan tadi? Hambatannya pasti banyak ya Bu. Yang jelas kalau yang pertama kalau dari siswa itu pada saat pembelajaran yang namanya anak itu ada yang mau ikut pembelajaran kita, ada yang tidak dalam arti mereka itu ada yang fokus, ada yang mengganggu temannya. Ada yang pada saat fokus itu ada temannya yang mengajak untuk bermain seperti itu. Itu hambatan dari siswa. Kalau hambatan dari eh, yang orang lain mungkin dari itu Bu. Kadang selain kepala sekolah kan juga ada rekan sejawat Bu yang minta pertolongan pada kita. Ya mungkin permintaan pertolongan itu di saat yang tidak tepat dalam arti kerjaan masih banyak diminta seperti itu kadang itu saya itu juga orangnya itu sungkan dalam arti ya selagi minta tolong saya coba membantu walaupun saya juga yang kerepotan sendiri itu hambatan saya. Nah Pak, kalau dengan adanya hambatan gangguan yang muncul ya, yang itu menjadi satu hambatan dari mencapai tujuan jenengan. Lalu apa menurut jenengan adakah solusinya menurut jenengan? Kalau solusi yang akan saya persiapkan mungkin tadi seperti yang saya sampaikan yang pertama untuk ke pembelajaran mungkin lebih interaktif, mempersiapkan perangkat yang lebih menarik lagi, menggunakan ice breaking pada saat pembelajaran, terus membuat anak itu eh, dalam pembelajaran diskusi kelompok Bu, dalam arti mungkin mereka bisa saling membantu temannya yang mengalami kesulitan agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu dari pembelajaran. Kalau mungkin dari tugas-tugas yang saya dapatkan mungkin selain tadi apa namanya mempersiapkan waktu dalam mengerjakan perangkat dan tugas dari kepala sekolah atau rekan mungkin apabila ada rekan yang minta tolong mungkin saya akan menyampaikan memberikan waktu dalam arti saya akan membantu tapi tidak sekarang karena saat ini pekerjaan saya sedang banyak mungkin itu Bu yang bisa saya berikan Bu. Apakah yang Bapak sampaikan itu termasuk solusi ini termasuk dari strategi yang Bapak akan lakukan? Ya, Adakah strategi khusus di samping itu supaya saya benar-benar bisa melakukan yang jenengan katakan tadi? ya itu Bu strategi khusus ya terus terang berarti saya harus mempersiapkan waktu ekstra Bu dalam pembelajaran dalam arti waktu khusus dalam membuat perangkat karena kalau membuat perangkat kan tidak hanya waktu 1 jam bisa lebih dari itu apabila kita membuat dengan sungguh-sungguh dalam arti perangkat itu bisa bahan ajar, KPD, PowerPoint dan sebagainya. Mungkin itu strategi yang saya persiapkan untuk buat perangkat dan strategi untuk waktunya mungkin yaitu tadi saya mempersiapkan waktu lebih mungkin dalam arti pembelajarannya di sekolahan tapi untuk perangkatnya saya siapkan di rumah mungkin Bu setiap pulang sekolah ataupun malam sebelum tidur seperti itu Bu mungkin strategi saya agar bisa menyelesaikan tugas-tugas baik dari pembelajaran atau dari kepala sekolah seperti itu Bu. Kapan rencana jenengan punya rencana untuk yang strategi yang jenengan sampaikan itu mau dimulai? Nah kalau untuk pembelajaran rencana saya itu
secepatnya Bu, dalam arti dalam minggu ini saya harus mempersiapkan perangkatnya, bagaimana saya bisa membuat pembelajarannya itu lebih menarik kepada siswa, lebih menyenangkan kepada siswa agar anak itu tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Terus Apakah mm-mm. untuk yang Lanjut Pak. satunya itu untuk mungkin ya tadi Bu, mungkin malam ini untuk tugas-tugas dari eh, kepala sekolah atau tugas saya sendiri akan saya kerjakan sedikit-sedikit Bu. Jadi malam ini mungkin saya cicil, katakanlah saya cicil sedikit-sedikit agar nanti harapan saya bisa terlaksana semua dan saya tidak strategi selanjutnya saya tidak menunda-nunda pekerjaan Bu. Jadi dapat tugas sekarang setidaknya harus bisa saya selesaikan saat ini, ya saya selesaikan saat ini Bu. Mungkin strategi saya seperti itu. Pak, menurut jenengan ukuran keberhasilan dari rencana aksi jenengan ini menurut jenengan apa? Ukuran keberhasilan saya itu apabila murid-murid saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, prosesnya itu dapat berjalan dengan baik, dan apabila nanti prosesnya berjalan dengan baik, harapan saya hasil yang didapatkan anak-anak juga nantinya baik juga Bu, seperti itu dalam proses pembelajaran. Kalau dalam kegiatan tugas sehari-hari saya, harapan saya itu semua dapat terlaksana semua, baik itu dalam proses pembelajaran, baik itu tugas dari kepala sekolah, tugas saya sendiri, ataupun tugas membantu rekan kerja. Mungkin itu Bu, keberhasilan Iya, iya. seperti itu. Komitmen Bapak terhadap rencana ini Nah, seperti yang komitmen yang akan saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, harapan saya itu dapat saya laksanakan terus-menerus Bu. Jadi tidak cuma mungkin saat ini, tapi bisa berjenjang terus, dalam arti komitmen itu bisa continue. Mungkin saat ini saya bisa melakukan untuk pembelajaran ini, besok juga akan melakukan lagi, dan lagi. Ya mungkin saya juga harus manajemen waktu, dalam arti pada saat kegiatan belajar mengajar, pada saat bekerja saya fokus ke pelajaran, tapi pada saat libur mungkin saya fokus untuk diri saya, jadi jangan sampai saya fokus pembelajaran tapi saya nanti tubuh saya capek akhirnya sakit, itu untuk pembelajaran. Sedangkan untuk tugas dari kepala sekolah harapannya dapat lebih baik lagi menerima tugas dari kepala sekolah, seperti itu Bu. siapa yang dapat membantu jenengan dalam menjaga komitmen ini? Harapannya yang dapat membantu selain diri saya sendiri, kepala sekolah, tugas jawat, mungkin juga siswa-siswa saya Bu dalam kegiatan pembelajaran itu Bu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan jenengan, dan biarlah komitmen yang jenengan dapatkan itu boleh terus menyemangati sampai tujuan jenengan tercapai. Ya, amin Bu. Itu Terima ya kasih. Pak. Siap Bu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan kita akan kembali dalam pertemuan berikutnya. Jika jenengan masih merasakan ada sesuatu yang perlu kita bahas lagi, monggo silahkan jenengan bisa menemui saya dan kita bercerita. Siap Bu. Begitu Bapak. Siap Bu. Terima Oke, kasih Bu. terima kasih. Sudah Pak Setio. Monggo Bapak Ibu ke main room nggih, Siap, siap. Terima kasih. Monggo Bu, keluar Bu. Ayo Pak. Maria,